Kita diajak untuk menjadi seperti manusia berdosa, dan memang kita manusia berdosa. Dan sebagai manusia berdosa, kita memang harus rendah hati, mengakui dosa dan kesalahan kita, menyesali dosa dan kesalahan kita. Di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang luar biasa dan hebat dalam diri kita kalau kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 18 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Hosea, bab 6 ayat 1 sampai 6, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 18 ayat 9 sampai 14. Bacaan pertama hari ini, di satu sisi berbicara tentang kerinduan bangsa Israel untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhan yang mereka akui, menerkam tetapi menyembuhkan kembali. Tuhan yang memukul tetapi kembali membalut luka mereka. Tuhan yang mematikan mereka, tetapi pada hari ketiga membangkitkan mereka. Ada kerinduan yang mendalam untuk berbalik kepada Tuhan, berbalik dari dosa dan kesalahan mereka. Namun di sisi lain, Tuhan berbicara tentang siapakah bangsa Israel itu dan bagaimana kasih setia mereka kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yahweh Allah mereka. Tuhan berkata bahwa kasih setia bangsa Israel itu seperti kabut pagi dan seperti embun. Kabut pagi yang artinya muncul lalu kemudian menghilang. Embun pagi ada, muncul lalu kemudian hilang. Seperti itulah kasih setia mereka kepada Allah. Allah sesungguhnya menggambarkan siapa sebenarnya bangsa Israel, umat kepilihannya terhadapnya. Bagaimana kasih setianya, kasih setia mereka sebagai sebuah bangsa kepilihan Allah kepada Yahweh, kepada Allah mereka yang telah memilih mereka sebagai bangsa kesayangannya. Saudari dan saudara yang terkasih, gambaran tentang bangsa Israel yang seperti itu, yang di satu sisi sebagai sebuah bangsa ada kerinduan untuk kembali kepada Allah, tapi itu terkadang niat baik itu muncul sebentar, lalu kemudian kembali ke cara hidup yang lama. Dan itulah yang diungkapkan oleh Yahweh, oleh Tuhan, yang diibaratkan dengan kabut pagi dan embun pagi. Muncul sebentar, lalu kemudian menghilang. Saya kira semangat hidup bangsa Israel yang seperti itu terhadap Tuhannya, terhadap Allahnya, juga menggambarkan bagaimana kehidupan kita saat ini sebagai orang yang percaya kepada Allah. Kita terkadang baik secara pribadi maupun secara bersama dalam sebuah persekutuan, saat-saat tertentu, terutama misalnya pada saat-saat seperti sekarang ini, pada masa Prapaskah, masa tobat ini, kita ada kerinduan untuk berbalik kepada Allah, kembali kepada Allah, mengikuti jalan Allah, jalan yang benar. Kita mau bertobat sebentar aja,
Kita punya keinginan seperti itu. Dan sebentar pula rasanya kita mengikuti jalan-jalan Tuhan yang baik dan benar itu. Namun terkadang kita kurang bertahan di dalam jalan Allah, kurang bertahan dengan niat baik hati kita. Kita bertahan beberapa bulan, 1-2 tahun barangkali. Tapi sesudah itu, kambuh lagi cara hidup kita yang lama. Kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Kembali ke jalan-jalan kita sendiri. Maka apa yang diibaratkan Yahweh, Tuhan, tentang bangsa Israel juga kena pada kita. Kasih kita kepada Tuhan juga terkadang seperti itu. Seperti kabut pagi dan embun pagi. Kurang bertahan. Sebentar saja muncul yang baik, yang menarik, yang indah dalam hidup kita. Lalu kemudian kita kembali ke jalan yang lama. Saudari dan saudara yang terkasih, masa Prapaskah yang sedang kita jalani saat ini adalah masa pertobatan. Dan marilah kita berkomitmen untuk bertobat sungguh-sungguh. Menjadi orang yang mau berbalik dari jalan yang keliru kepada jalan Allah. Dan kita mau menjaga komitmen itu. Tidak saja untuk sebentar, untuk seminggu, atau selama masa Prapaskah. Tetapi kita mau bertahan dalam niat baik kita untuk selalu berada pada jalan Allah. Dan kali ini tidak gampang, tidak mudah. Itu membutuhkan tenaga ekstra, kemampuan rohani, kemampuan spiritual. Maka pada saat yang sama ini juga, selama masa Prapaskah, kita diajar juga untuk meningkatkan kehidupan doa kita. Karena kehidupan doa itu menjadi kekuatan rohani yang menopang niat baik kita untuk menjadi orang yang mau kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini diceritakan kepada kita tentang 2 orang yang berdoa di dalam bait Allah. Orang berdosa dan seorang elit agama sama-sama berdoa. Elit religius bangsa Yahudi berdoa kepada Allah dengan menjelek-jelekan orang berdosa. Dia memuji dirinya kepada Allah dengan membandingkan dirinya yang tidak seperti orang berdosa itu. Dia malah mengungkapkan kebaikan dan jasa-jasanya, apa yang dia lakukan terhadap Allah. Sementara dia melecehkan orang berdosa. Di sisi lain, si pendosa itu cuma menepuk dada dan berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Kesimpulan akhir, Yesus berkata, yang dibenarkan Allah adalah si pendosa itu dan bukan yang sombong. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajar dari 2 model manusia yang berdoa kepada Tuhan. Kita diajak untuk menjadi seperti manusia berdosa, dan memang kita manusia berdosa. Dan sebagai manusia berdosa, kita memang harus rendah hati, mengakui dosa dan kesalahan kita, menyesali dosa dan kesalahan kita. Di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang luar biasa dan hebat dalam diri kita,
kalau kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Hanya orang sombong yang merasa diri hebat di hadapan Tuhan, seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Elit religius, elit agama yang biasa menganggap rendah orang lain. Saudari dan saudara terkasih, masa pertobatan adalah masa di mana kita menyesali dosa dan salah kita. Masa di mana kita menyadari diri sebagai manusia yang lemah, yang rapuh, yang tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan kita sama sebagai manusia yang berdosa. Dan kita diminta untuk memiliki sikap rendah hati. Kita mematikan sikap sombong dalam diri kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita juga diberi inspirasi oleh kedua bacaan liturgi hari ini, kedua bacaan suci hari ini, supaya sungguh-sungguh mengisi masa pertobatan yang sisa ini, agar hidup kita sebagai sebuah persembahan hati yang penuh penyesalan atas dosa dan salah kita. Tuhan lebih menghendaki kasih setia, penyesalan atas dosa, daripada persembahan dan kesombongan. Tuhan